kita memulai kajian kita tentang kaifa nurabbi abna'ana. Tentu kiai kita sudah lebih berpengalaman daripada saya, ya. Namun mungkin dari pengalaman itu kita buatkan kisi-kisinya, kiat-kiatnya. Kiat ini bukan berarti saya yang mengatakan berhasil, karena selevel Nabi Adam ada anaknya yang gagal. Siapa yang gagal? Habil atau Qabil? Qabil. Kurang apa Qabil? Qabil itu anak Nabi Allah, diajarkan ilmu tentang ma'rifatul asma, tapi dia kurang menjaga rahasia. Maka Nabi Adam tetap menunggu, siapa tahu ada anak berikut lagi. Di tahun ke-400 beliau tinggal di bumi. Jadi Nabi Adam umur 400 tahun, muncul lagi anak. Jadi Ummuna Sayyidatuna Hawa umur 400 di bumi, punya anak lagi. Lahirlah seorang namanya Syith. Siapa namanya? Dulu pernah nyampe ke sini Nabi Syith. Enggak tahu ya. Kalau Nabi Syith enggak pernah sampai ke sini, orang Madura pasti bisa lihat jin. Ada yang bisa lihat jin enggak? Ada yang bisa lihat jin? Man qala ra'aitul jinna faqad ata bi buhtanin azim. Itu kalam Imamuna Syafi'i. Siapa yang mengatakan aku lihat jin, dia telah bohong besar. Nabi Syith itu tugasnya, beliau nabi tapi bukan rasul. Kalaupun rasul mungkin masuk ke 313. Tugasnya adalah membuat baris hijab, batas hijab antara manusia dan jin. Kalau enggak, kita ketemu jalan itu kayak mau nabrak jin. Mau masuk rumah, tahu-tahu di genteng sudah ada jin. Halo, mau nggak begitu? Jadi jangan coba-coba belajar ilmu melihat jin, repot kita. Udah ditutup oleh Nabi Syith kok dibuka lagi, ya. Jadi dulu Nabi Adam, Habil, Qabil itu masih ngelihat jin. Lihat begini, ya. Samping-samping orang tuh. Lihat dia. Mau nggak begitu? Mukanya macam-macam, wajahnya macam-macam. Mau? Jadi santri-santri jangan coba-coba belajar ilmu kasyaf jin, ya. Nanti jadi begini ntar. Mau? Baik. Sayyiduna Adam pun belajar mendidik anaknya. Karena di waktu beliau di surga belum punya anak, baru punya anak di mana? Di bumi. Maka Sayyiduna Adam alaihissalam pun belajar, berlatih. Kalau di kitab kan gampang, tinggal dibaca. Coba punya anak sendiri, bisa sabar nggak? Ya. Kalau di kitab gampang. Al-awwal tashihun niyyah, ya kan? Itu yang pertama tuh yang mau saya sampaikan. Kiat mendidik anak supaya tidak panik. Pertama, tasihun niyah, meluruskan niat. Anak itu jangan dianggap aset. Ya, ibu-ibu ya, bapak-bapak. Nanti supaya jaga saya waktu saya udah tua. Gak boleh niat begitu. Nanti biar kalau saya sudah tua, dia bisa membelanjakan saya, menafkahkan saya. Ini niat tidak benar. Jadi niat punya anak bukan supaya anak balas budi. Punya anak itu tugas dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah memuliakan orang tua dengan kalam wassaynal insana biwalidayhi ihsan. Di surah Al-Ahqaf jelas sekali itu ayatnya. Luqman juga ada. Aku wasiatkan manusia
agar ihsan terhadap orang tuanya. Didahulukan jar majrurnya, awalnya dia adalah objek, maudhu, maf'ulnya. Wa wassaynal insana, kami wasiatkan insan, ini maf'ul pertama. Maf'ul keduanya biwalidai, pakai ba. Ba di situ menunjukkan makna serius, benar-benar terhadap orang tua, ihsana. Jadi kata ba tidak hanya jar majrur, tapi ba itu ada makna taukid di situ. Contoh, saya mengatakan lastu bikafirin, itu beda dengan lastu kafiran. Lastu kafiran, saya tidak kafir. Tapi kalau lastu bikafirin, saya benar-benar tidak kafir. Maka taukid itu tidak mesti pakai nun, tidak mesti pakai lam, bisa pakai ba, tergantung uslub kata-katanya. Nah, ayat ini jelas, biwalidayhi ihsana. Berarti orang tua itu kalau boleh disebut wasiyatullah. Apa sebutan orang tua? Wasiyatullah. Jadi kita nih kalau udah punya anak, kita ini wasiat Allah. Anak amanatullah. Ya, anak ini amanah dari Allah yang dapat wasiat di situ. Nabi Adam punya orang tua nggak? Punya orang tua nggak? Nggak punya. Beneran? Orang tua fisik nggak punya, tapi orang tua rohani punya nggak? Nih kita kasih kisi-kisinya. Sayyiduna Muhammad Abul Arwah, Sayyiduna Ahmad Ummul Arwah. Itu kaidah. Nabina Muhammad adalah Abul Arwah, bapaknya semua ruh. Bapak di situ bukan berarti dia kawin, bukan. Ini istilah aja. Sayyiduna Ahmad Ummul Arwah, Sayyidina Ahmad. Ini dia juga, cuma beda masa. Sayyidina Ahmad itu azali, disebut Ummul Arwah. Jangan terjemahkan ibu, terjemahkan induk. Induknya para arwah. Jadi Nabi Adam masih punya orang tua, tapi orang tua rohani, induk rohani. Ya, oke. Yang pertama harus kita lakukan apa? Tashihun niyah, bahwa anak itu bukan milik kita, walaupun di hukum fikih anta wa maluka li abik, rawahu Ibn Majah. Kamu dan hartamu milik orang tuamu, itu versi fikih. Tapi dalam bab tauhid, bab akidah tidak. Lillahi ma fis samawati wal ard, semua milik Allah, suka-suka Allah. Bapak waktu punya anak itu bisa ngatur nggak Pak? Saya pengen cewek, dapat cewek nggak Pak? Nggak bisa ya. Mukanya pengen mirip saya, bisa nggak? Nggak bisa ya. Artinya bukan kita yang mencipta si anak, bukan kita yang atur si anak. Maka hak si anak pulangkan kepada yang punya. Kita cuma dapat titipan. Kita ini cuma titipan. Enak jadi bapak atau ibu? Bapak. Enak jadi bapak apa ibu? Ibu. Sebenarnya dua-duanya salah. Kan bapak nggak pernah jadi ibu. Ibu pernah jadi bapak nggak? Itu pertanyaan jebakan. Masih mau jawab nggak? Tidak semua pertanyaan harus dijawab. Ada di Quran, hal ta'lamu lahu samiyya, tak perlu dijawab. Ya. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard, mereka jawab la yaquluna Allah, padahal enggak perlu dijawab.
Kalau akhir surat At-Tin apa? Alaihissallah. Ya, perlu dijawab. Betul kalau ahlul qiraah bilang bala, padahal nggak perlu dijawab. Tidak semua pertanyaan mesti dijawab, ya. Jadi saya ulang pertanyaannya, enak jadi bapak atau ibu? Senyum aja ya. Laki-laki itu enaknya cuma sebentar. Ibu itu enaknya sepanjang badan. Serius. Ada yang ketawa. Tapi sakitnya juga sebanyak badan. Jadi berimbang. Maka perempuan itu jangan coba-coba disentuh, berbahaya. Ya, apalagi suaminya gak di rumah, jangan coba-coba dekati. Nabi mengatakan, la tadkhulul mughayyabat, jangan masuk ke rumah yang suaminya tidak di rumah. Jadi yang pertama apa? Tashihun. Iya, pulangkan bahwa anak adalah amanah dari Allah. Kita ini cuma alat titipan. Kalau dititip, gimana kalau kita dapat titipan? Kita jaga nggak titipannya? Kalau dapat wasiat dari orang tua, jaga wasiatnya. Ini yang wasiat Allah, gimana? Itu lebih serius lagi. Jika anak diwasiatkan tentang orang tuanya, apalagi orang tuanya, dia pasti diwasiatkan tentang anak-anaknya. Maka berkatalah seorang nabi, keturunan dari Nabi Ishak, ketika beliau hendak wafat. Nabi Ishak punya anak. Siapa anaknya? Nabi Ishak punya anak, atu doang. Siapa nama anak Nabi Ishak? Ya'qub. Nabi Ya'qub itu ayah dari Nabi Yusuf. Beliau mengatakan, jadi beliau nggak nanya pertanyaan-pertanyaan aneh-aneh. Beliau cuma bertanya, pertanyaannya mesti dijawab. Ma ta'buduna min ba'di. Apa yang akan kalian sembah setelahku? Jadi orang tua nggak nanya, nanti kalian sekolahnya apa nak, makannya apa nak, nggak ditanya begitu. Itu Allah sudah jamin. Tapi yang dikhawatirkan oleh Sayyiduna Ya'qub alaihissalam, apa yang disembah anak-anaknya ketika beliau wafat. Nah, kita begitu nggak? Ibu-ibu, bapak-bapak ini kalau anaknya minta doa, doanya gimana? Semoga lancar rezeki, gitu ya? Bener? Beda sama guru. Guru kalau doain murid, semoga engkau selamat dunia akhirat. Lebih cakep mana? Lebih tinggi sisi keorangtuaan guru atau orang tua biologis? Guru. Kalau orang tua cuma doain kamu sehat-sehat ya nak ya, lancar rezeki. Berarti dia nggak memikirkan husnul khotimah, su'ul khotimah, nggak memikirkan masuk ke kubur. Itu sebabnya kebanyakan orang tua hubungan kita cuma sampai hayat ini berakhir. Selebihnya hubungannya gurumu siapa? Mau jadi orang tua begitu? Maka jadilah orang tua seperti Nabiullah Ya'qub. Nabiullah Ya'qub bertanya, ma ta'buduna min ba'di. Orang tua begini sekaligus jadi guru. Walaupun sekolah tidak tinggi, kita boleh bertanya kepada anak-anak. Cuma kalau bapak ibu ini bukan ustadz, ustazah, jangan ceramahin anak. Kan bukan berceramah. Untuk anaknya santri, dia bilang, kalau orang ini Madura bilang iya pak, gimana? Engge gitu orang Jawa. Hah? Eki, kayak nama temanku Eki gitu ya. Hengki. Astagfirullah. Mohon maaf ya bu, susah mengulangnya. Harus kursus bahasa Madura ini ya. Hengki gitu ya. Sahih. Ya udah saya pakai bahasa Jawa deh. Nge gitu kan. Bener. Kalau orang Jawa gitu nggak? Anaknya ustadz diceramain. Untung anaknya ustadz santri, maka dia tahu adab kepada orang tuanya. Dia bilang, iya, baik, iya. Padahal orang tuanya ngomongnya belepotan gak jelas.
bukan ustadz, ustazah, tapi ceramain anak. Tapi kalau anaknya santri dia beradab. Kalau anaknya nggak santri, dia bilang apa? Cukup lah Pak. Udah lah Mak, saya juga tahu. Ada lagi yang parah, tiba-tiba dia kabur. Maknya lagi merem, nangis-nangis. Anakku, tahu-tahu anaknya udah pergi. Jadi kalau kita bukan ustadz, ustazah, bukan muallim, muallimah, jangan terlalu banyak juga nyinyir kepada anak, cerewet jangan. Berbicara seperlunya. Ya. Yang pertama kembali tashihun niyah. Maka Nabi Yakub karena dia meluruskan niatnya, dia tanya, apa yang kau sembah setelahku? Lalu anak-anaknya menjawab, yang kami sembah Tuhan engkau, ilahaka wa ilaha abaika, dan Tuhan dari kakek-kakekmu, Ibrahim, Ismail, Ishak. Itu jawaban anak-anak mereka. Itu anak-anak mereka dulu pernah nakal, buang Sayyidina Yusuf. Namanya anak-anak, iri nggak? Nah, coba lihat tuh, iri-irian tuh. Ya. Biasa begitu anak-anak. Jangan kemudian ngeluh, kenapa ya anak saya begini? Biasa aja. Anak Nabi Yakub berkonspirasi, tahu konspirasi? Bersiasat, berkomplotan, ingin menjerumuskan, menzolimi adiknya sendiri. Nabi Yusuf emang begitu. Ternyata usut punya usut, beda ibu. Nabi Yusuf dan Bunyamin itu ibunya berbeda dengan saudara yang lain. Jadi anak-anak itu pasti ada kecemburuan, pasti ada cemburu, ya. Nanti dia lihat abangnya dimarahin, dia tidak. Abangnya nanti cemburu. Kok saya dimarahin, adek tidak? Gitu. Nanti cemburu. Padahal karakternya beda. Si abangnya bisa dimarahin, adeknya nggak bisa dimarahin. Bisanya cuma dicuekin. Beda anak, beda watak. Bisa request nggak Pak kalau punya anak? Ya Allah, anakku wataknya kayak aku deh, gitu, bisa nggak? Nggak bisa. Kalau bisa saya bikin anak banyak-banyak Pak. Tapi nggak bisa soalnya, ya. Ini tasihun niyah. Yang kedua, sebelum punya anak ini kan tumbuh di rahim seorang ibu. Maka pastikan tempat tumbuhnya adalah tanah yang subur dan halal. Jangan hanya subur, ya, harus halal. Kalau subur banyak nggak? Banyak yang subur, tahu-tahu udah belendung aja. Maryam zaman now, Maria hadzal asr, ya. Belendung aja perutnya. Itu kesaking suburnya. Ada orang nikah bertahun-tahun masih kempes saja, ya. Ada nggak? Ada orang nikah pengen punya anak, Allah nggak kasih. Ada orang belum nikah, Allah kasih anak. Pilih mana? Jangan pilih dua-duanya. Ya, milih salah satunya salah lagi ntar. Baik. Saya mau tanya, duren Madura sama duren Jawa rasanya sama nggak? Padahal bijinya apa yang beda? Tanahnya. Sudah pernah makan duren Sumatera belum? Sumatera, duren Palembang, duren Padang, duren Medan? Belum? Mau nggak? Duda keren. Mau? Bapaknya pasti cemburu, ya. Duren ini asli duren. Bijinya sama. Taruh satu di Jawa, satu taruh di Madura, satu taruh di Bogor, satu taruh di Medan, satu taruh di Padang. Rasanya beda. Hasilnya beda. Bibitnya sama, tapi rasanya tumbuhnya pun beda. Kok bisa beda? Karena lain tempat tumbuhnya.
Daerah Sumatera atau daerah Madura mungkin bagi sebagian tempat lebih panas, cocok dengan duren. Sedangkan tempat yang lain dingin, tidak cocok dengan duren. Ini contoh aja ya. Contoh duda keren. Ini yang disebut bibit. Jadi nggak salah juga orang dulu mengatakan bibit itu penting, nah. Ya. Bibit itu penting. Bisa nggak nanam jagung di atas kerikil? Ya. Nanam jagung tapi di tepi jalan aspal, tumbuh. Tapi hasilnya bagus nggak? Nggak bagus. Maka bibit ini perlu. Namun tidak lebih perlu daripada yang satu lagi. Fasfar bidatid din. Meskipun jamal cantik, nasab bagus, nasab hasab, tapi lebih penting din. Apa arti din? Bukan agama, akhlak. Kalau agama status. Kalau agama orang Islam semua ntar. Bukan. Fazfar bidatid din. Ad-din yakni al-akhlak. Din di situ artinya Saya jatuh cinta dengan fulan. Kenapa? Dia hafiz Quran. Belum tentu benar. Hafiz Quran belum cukup. Apa akhlaknya? Apakah adab dia adab hamalatil Quran? Itu baru dia punya din. Kawan saya, karena dia sudah bercerita, tentu saya boleh juga menceritakan ulang. Murid dari Mbah Yai Asrori, Kedinding, Surabaya. Benar Kedinding ya? Seorang pemimpin thariqah, ahli zikir, sangat tawadu. Beliau punya murid, sahabat saya, tobat, udah nikah berkali-kali gagal. Maka datanglah kepada Mbah Yai Asrori. Mbah Yai, saya pengen nikah lagi, tapi sama yang soleha. Ditanya, soleha kayak gimana? Ya hafizah lah. Dia cuma hafiz kul huwa ma kul a'udzu falaq kul a'udzu bin nas. Mau cari yang hafizah al-Quran. Sekufu enggak? Sekufu enggak? Enggak. Bahaya sore diem. Enggak restu. Enggak restu beliau. Tiba-tiba ada perempuan yang juga cantik tapi tidak hafizah, sukanya seperti perempuan anak kota, ngemol, jalan-jalan ya jalan-jalan, bisa nyetir lagi, apalagi pakai motor. Ini bisa pakai motor nggak? Nggak boleh kan? Nah, di sini khawarimul mur'ah ya, perempuan bisa naik motor. Udah mulai ada. Oh berarti mau deket kiamat. Orang Madura, perempuan Madura kalau sudah naik motor berarti kiamatnya udah dekat. Bukan berarti haram, bukan. Karena Nabi berbicara ciri-ciri kiamat sudah dekat, perempuan mengendarai kendaraan. Saudi sudah tidak haram. Ini cuma ciri-ciri aja. Enggak haram kok, cuma ciri-cirinya. Udah terjadi sekarang di Saudi, perempuan nyetir lebih aman daripada setirin sopir jadi pacarnya ntar. Mending nyopir sendiri. Tapi itu ciri-ciri sebelum kiamat mau dekat. Yang saya tahu orang Madura ini perempuannya pakai sarung, bener nih. Kalau sarung naik motor gimana tuh? Nyangkut gitu. Gawat, kalau jatuh lepas semua. Orang mau bantu nggak jadi bantu, malah kemudian nonton. Aji mumpung. Kembali ke yang tadi ya. Kita stop dulu lah bagian itu ya. Ini tulisannya bagus nih. La bini. Tidak ada bini. Jadi yang disebut fazfar bidatid din
bukan orang status agamanya apa, tapi akhlaknya bagaimana. Maka Hadratu Syekh Mbah Yai Asrari Al-Mursyid fi Tariqah Al-Qadiriyah wa Naqsyabandiyah, beliau mengatakan, "Noh, ada perempuan hobinya sama dengan kamu, suka nge-mall." Nikah sama dia. Dia bingung. Loh, kenapa Pak Yai? Kan saya pengen perempuan yang solehah. Ternyata cowok-cowok ini gak ngerti solehah dan soleh itu artinya apa. Soleh bahasa Arab itu diartikan bukan amal taat. Soleh itu diartikan munasib. Apa arti munasib? Cocok. Kenapa di Jawa, di Madura, orang kalau mau nikah dicocokkan tanggalnya, dicocokkan namanya, bener? Itu asbab. Nanti nggak cocok bisa ada caranya, tenang aja. Itu kan ilmu dibuat manusia. Misalnya namanya depannya D, yang perempuan depannya E, nggak cocok, gampang, tinggal depannya tambahin nama. Kan semua kita keturunan Adam, boleh tambahin Adam, Adam D. Semua kita kan pengikut Nabi Muhammad, boleh kita tambahkan Muhammad D, boleh, nggak masalah. Atau semua kita hamba Allah, bukan? Tambahin Abdullah D, bisa. Jadi jangan saklok juga tuh yang punya ilmu hitung-hitungan pitungan ya. Di sini namanya ilmu apa? Ada namanya? Prembon. Bid'ah sekali ya. Itu bukan ilmu bid'ah, itu boleh. Itu sangat boleh, tapi tidak boleh diyakini sebagai sesuatu yang menandingi takdir Allah. Cuma asbab. Jadi yang pas fazfar bidzatiddin. Bertanyalah si murid ini. Ternyata dia seorang pengusaha, suka nge-mall, suka ngafe. Kalau dikasih istri hafizah, istrinya ngajak, "Mas, ke kuburan yuk." Loh, ngapain deh? Kuburan syirik. Loh, ke kuburan kok syirik? Debat lagi, cerai lagi. Istrinya hafizah, dianya suka ngafe. Istrinya bilang, "Mas, aku lagi takrir." Si masih bilang, "Aku belum dapat jatah." Padahal dikasih juga kalau minta ya. Cuma karena tidak munasib, tidak soleh. Soleh itu cocok antara karakter laki-laki dan perempuan. Itu namanya soleh. Maka soleh itu salah satu furuknya, cabangnya adalah kufu. Orang beda nasab, jomplang, ini gawat, jomplang ya. Satu perempuan nasabnya tinggi, si laki-laki tidak. Oh, nanti diintimidasi sama si perempuan. Suami-suami takwa kepada istri. Minal muttaqin, hudal lil muttaqin. Kebetulan namanya Hudal. Nama istrinya Roiba. Baik. Jadi yang disebut soleh apa? Cocok. Jangan sampai yang hafiz mintanya Tapi kalau hafiz boleh yang minta selain hafizah. Wah, ini enaknya. Jangankan itu, seorang muslim boleh menikah dengan ahlul kitab karena dia pemimpin keluarga. Dia bisa membimbing. Itu baru enak jadi laki-laki ya. Yang paling enak tuh jadi laki-laki Madura. Bisa ziyadah biduni iznin. Enggak juga. Golok nanti keluar di rumah ya. Keluar doang tuh motong bawang. Baik. Dan yang berikut yang penting adalah sudah tahu tadi fasfar bizatiddin, maka yang berikut, kalau kita mau dapat anak
harus menggunakan adab-adab Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi itu kalau anaknya yang bernama Qasim besar, itu agak sedikit lincah itu. Kalau bahasa anak orang sekarang apa? Anak yang aktif itu hiperaktif lah, nggak bisa diatur. Itu Qasim. Kecilnya tuh lincah. Namun karena takdir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Muhammadun aba ahadin min rijalikum, maka anaknya diambil. Jadi Nabi ini punya anak yang aktif. Enggak ada di Qasim, ada di anak Sayyidatuna Fatimah, Sayyiduna Al-Hasan, Sayyiduna Al-Husain. Ketika Nabi sedang khutbah, ini khutbah bukan ceramah, anaknya naik ke mimbar, anaknya bergayutan di kaki Rasulullah. Akhirnya Nabi turun dari mimbar, gendong anaknya, lanjutkan khutbah. Sayyiduna Al-Hasan, Sayyiduna Al-Husain. Tapi saya heran kok di kitab fikih ini tidak dibahas. Kok di kitab fikih ini tidak dibahas? Seharusnya ada pembahasan itu di kitab fikih. Ya. Apakah kalau turun seorang khatib batal khutbahnya? Kan gak ada kan pembahasan begitu? Malah kalau tangan gerak-gerak, ustadz-ustadznya pada ngulang sholat, kan sombong amat itu. Cuma gerak-gerak tangan dia jadi anggap batal. Itu cuma makruh, bukan batal. Jangan terlalu sombong dengan fikih kita yang saklek itu. Ya, biasa-biasa aja. Fikih itu ciri-ciri orang faqih, ya'lamul khilaf. Dia mengerti perbedaan. Semakin orang paham fikih, semakin dia toleran. Semakin orang jahil dengan fikih, saklek, dia gampang menyalah-nyalahkan orang. Beda dikit pulang sholat, beda dikit pulang zuhur. Ada yang begitu nggak? Saklek. Banyak orang begitu hari ini. Belajar kitab kuning bukannya tambah putih otaknya, tambah kuning otaknya. Ini prihatin juga saya melihat fenomena santri, tapi kok tambah saklek. Ya. Kembali ke yang tadi. Jadi kalau sudah bagus dinnya, sudah soleh, ya, sudah cocok, maka kalau mau bikin anaknya harus sesuai dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi. Ya harus hafal doanya lah, ya kan? Cuma doanya nanti belajar di kitab apa namanya? Pura-pura nggak tahu. Saya malu nyebut nama kitabnya. Gak cukup itu teori. Itu teori. Itu gak mesti juga seperti di kitab. Yang penting kan sudah halal. Itu cuma anjuran. Gak begitu juga boleh, ya. Kalau anak sudah muncul di perut, ternyata inilah awal mulai memasukkan karakter pertama buat anak. Ini anak saya 2. Ini saya belum berarti berhasil ya didik anak. Ini pasti proses. Tapi karakternya beda tergantung apa yang saya lakukan waktu ibunya hamil. Yang pertama, ibunya suka zikir khafi untuk menenangkan si anak. Lincah ini. Aslinya dia jalan-jalan terus ini. Yang gede. Disuruh zikir khafi. Tapi di sela-sela hari-hari tertentu, ibunya dia suka musik yang agak sedikit kenceng, ngerok. Udahlah pakai rok panjang, ngerok. Saya orang yang sukanya seni-seni musik yang halus, sedangkan dia sukanya yang kenceng. Sampai hari ini kalau ada musik kenceng, dudak, dia bilang, Bibi jangan matiin, Bi. Radio, kita kalau nyetel radio di mobil, terus ada bunyi musik yang kenceng, langsung badannya gerak deh. Kalau saya telinga saya langsung capek. Aduh, udah istighfar berkali-kali, dia malah menikmati.
Jadi itu berpengaruh. Apa hobi orang tua waktu ibu waktu hamil. Pada mau hamil kan ini? Yang sudah pasti ingat-ingat tuh. Apa hobi kita ngaruh kepada anak. Ya. Yang kedua, istri hobi baca hizib. Hizibnya dibaca. Baca Quran, khataman Quran, dalail. Tahu dalail khairat? Ya, ini anak dalail ini. Khataman dalail mulai. Kalau kau dengerin sholawat dia langsung senang. Ada efek. Berarti kalau mulai didik anak semenjak masih mulai perdengarkan yang indah-indah, yang bagus-bagus. Saya nanya kepada dokter-dokter psikolog yang belajar dengan ilmu barat, dan mereka mengakui ada namanya healing, terapi healing untuk menenangkan bayi, untuk memasukkan memori kenangan kepada bayi bisa lewat musik, karena orang barat senangnya musik. Kalau kita kan ada sholawatan, benar nggak? Ada sholawatan, tapi kan sholawat juga ada dua. Ada sholawat yang tuntah, benar. Ada sholawat yang tanpa pakai musik. Coba nanti anaknya akan beda-beda tuh. Jadi jangan salahkan anak kita, kok anak kita begini dan begitu. Terus yang berikut, kalau sudah begitu, baru lahir apa yang dilakukan? Diapain baru lahir? Diajak tarung. Wih, jagoan. Emang anak kambing bisa langsung berdiri? Yang bisa langsung berdiri anak apa? Anak kambing, anak kucing bisa langsung berdiri ya. Walaupun goyang-goyang. Saya nyaksiin kambing saya dulu lahir. Dulu saya juga anak yang suka merawat kambing. Dan juga dulu senang sama anjing. Dulu seneng karena di kampung saya orang suka berburu. Kita nggak suka burunya, suka yang dijadiin buruan. Tuh anjing tuh, sama kemana-mana. Suka bawa anjing dulu. Kita nyaksin anjing lahir, kucing lahir, itu langsung bisa berdiri. Ini waktu lahir langsung bisa berdiri kan? Oh jangan-jangan Ustadz Badrul Tamam bisa langsung berdiri kali? Enggak. Hah? Ada yang bisa langsung berdiri. Ini ada yang santri. Dulu waktu lahir ingat gak? Ada yang ingat gak waktu lahir? Gak ada yang ingat. Jangankan kalian, Pak Kiai juga gak ingat. Dulu waktu nendang-nendang ibunya di perut, ingat gak? Ingat? Gak ada yang ingat. Saya juga gak ingat. Dulu waktu kalian minum air ketuban ibu, ingat gak? Gak ada yang ingat kan? Sama, kita gak ada yang ingat. Memori ini sangat pendek, tapi dia pasti tersimpan. Karena tubuh kita ini setiap selnya bisa menyimpan kenangan. Di hidung ada kenangan, contoh. Kayaknya yang pernah ke Jakarta deh. Ustadz Ali pernah jatuh cinta perempuan kan di Jakarta? Ya, pernah ya? Atau senang aja. Dia ada parfum khusus nggak dia? Nggak suka parfum. Ketahuan hidungnya, hidung Korea. Kata Ibnu Qayyim dalam kitab Raudhatul Muhibbin, kitab ini aman dibaca. Hidung itu punya memori terhadap aroma bau. Bau ketek. Wah, ketek dia nih. Bau apa lagi? Bau parfum. Bau parfum itu bisa membuat orang melayang kemana-mana. Nah, yang pernah dulu punya hubungan dengan seseorang, pasti kalau dekat-dekat sama dia, entah bau ketek, entah bau apa itu semerbak baunya akan tertanam di sini, nggak akan hilang. Udah 5 tahun,
Tiba-tiba ada orang lewat, parfumnya sama. Ingatan kita bukan orang itu, tapi kepada orang yang dulu kita pernah bertemu. Hidung ini punya kenangan. Jadi cara mengingat tidak hanya otak. Nah, ini tips belajar cepat. Belajar menghafal tanpa perlu pakai otak. Gimana caranya? Menghafal dengan semua tubuh kita. Gimana caranya? Orang itu akan menyerahkan dirinya kalau sudah senang dan cinta. Cintai guru, maka semua gerak guru akan tersimpan di tubuh kita. Ya, yang belum cinta sama gurunya, susah. Susah hafalnya, susah ntar. Apalagi gurunya galak. Kalau awal bayi baru lahir, dia apain? Diajak ngopi, dia azani, ya, pakai mic nggak perlu, ya. Langsung azani. Ini adalah penanaman tauhid pertama. Tapi kata kawan di luar sana, mungkin di sini nggak ada orang-orang ngomong begitu, karena di sini nggak ada kan selain aswaja, bener. Ahlus sunnah wal jamaah tok 1001%, bener ya. Ini ajaibnya orang Madura ya. Gak ada Wahabi, gak ada Salafi, Muhammadiyahnya gak ada ya. Hebat orang Madura. Kata kelompok sebelah, nanti kalau yang sudah nyantri di luar paham. Kalau sekarang kan tinggal buka YouTube. Bener. Ada ustadz ngomong, mengazankan bayi baru lahir bid'ah. Kenapa bid'ah? Hadis dhaif. Tahu hadis dhaif? Hadisnya lemah. Siapa yang melemahkan? Oh, imam dia. Saya nggak usah sebut namanya. Ntar jadi pergunjingan ya. Ternyata kita cek, dibuka periwayat kitab ini, namanya Imam Tirmizi. Siapa nama imamnya? Orang Madura nyebutnya Turmuzi atau Tirmizi? Ada yang nyebut Turmuzi? Turmuzi, boleh, itu sah. Cuma kurang populer. Itu nama kota di Uzbek, namanya Tirmiz, bukan Turmuz. Ya, karena itu ismul alam, tidak ada qiyasnya, tidak ada wazannya. Kan nggak bisa. Tarmaza Tirmizi Turmuz, kan nggak bisa kan? Nggak ada, itu kaidah baru keluar barusan, dan itu bid'ah. Ya. Imam Tirmizi nulis kitab Sunan Tirmizi di bab Kitabul Aqiqah. Hadis pertamanya tentang Nabi azana fi uzunil maulud. Nabi mengazankan di telinga bayi baru lahir, yaitu Sayyidina Al-Hasan atau Sayyidina Al-Husain. Nabi berazan. Jadi Nabi nggak pernah azan dalam riwayatnya untuk sholat. Nabi azan ketika bayi baru lahir. Suara saya nggak bagus, kan nggak penting suara bagus. Yang penting bisa azan. Maka kalau punya suami harus bisa azan. Ada kalimat penting di situ. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasul. Yang paling aneh, kok dipanggil hayya ala sholat? Kan si anak belum bisa sholat. Gimana dong? Hah? Si anak itu udah sholat, cuma kita yang nggak tahu. Sholatnya bayi itu ngea-ngea, itu dipanggil Allah itu. Ya Allah lapar, ya Allah lapar. Allah kirimlah orang tua, orang kirimlah ibu. Maka ayah ibu itu utusan Allah untuk anaknya, disebut wasiyatullah. Itu sebabnya durhaka kepada orang tua sama dengan durhaka kepada Allah. Itu baru orang tua fisik. Gimana orang tua batin, yaitu guru rohani? Durhaka kepada mereka pasti su'ul khatimah. Nauzubillah min dzalik. Jadi pertama kali diazankan
Inilah yang disebutkan dalam satu riwayat, alimu auladakum la ilaha illallah. Walaupun hadisnya tidak sampai derajat sahih, tapi maknanya sahih. Ajarkan anakmu pertama kali kalau baru bisa ngomong la ilaha illallah. La ilaha illallah bahasa Arab atau bahasa apa? Terserah. Karena bayi itu menangkap rasa. Pakai perasaan itu bayi. Bunyinya la ilaha illallah boleh, pakai bahasa Madura boleh, bahasa Indonesia boleh. Dalam satu riwayat walaupun tidak populer, ketika hujan turun ada seorang sahabat, ya, bahkan disebutkan riwayat itu sahabat Rasulullah di masa Nabi hidup. Itu sahabat ketika bayinya digendong, hujan turun, apa kata dia? Wahai anakku, saksikan Allah menurunkan hujan. Padahal anaknya belum ngerti juga. Biar jadi memori masuk ke telinga anak. Tapi jangan banyak-banyak, jangan ceramain bayi. Dek, nanti kalau kamu dewasa, anaknya nggak ngerti. Sama dengan anak kelas 1, diajarkan pakai pelajaran kelas 3, nggak bisa. Dan yang terakhir, al-mar'u ala dini khalilih. Seseorang itu dinnya, akhlaknya tergantung khalilnya, temannya, lingkungannya, pesantrennya, sekolahnya, kampungnya, kawannya. Maka kalau anak kita mulai dewasa, mulai gede-gede, pilihkan bagi anak komunitas, tempat ngumpul, tempat main, tempat belajar, orang-orang yang baik. Kalau anak sudah kenal enak asiknya berteman, maka ajaran orang tua cuma 30% masuk, 70%-nya ajaran kawan. 70%-nya ajaran kawan. Kalau masih kecil anak ikut kita, tapi kalau anak sudah mulai kenal kawannya, dia ikut kawannya lebih banyak daripada orang tua, gengsi ikut orang tua. Maka ini yang paling penting, itu kiat paling inti. Al-mar'u ala dini khalilih. Seseorang berdasarkan akhlak dari komunitasnya, temannya. Beruntunglah santri-santri ini punya kawan orang pesantren. Beruntunglah orang-orang di Madura, kebanyakan kampung di Madura ada pesantren. Ya, beruntung. Mau di mana aja orang zikiran, tahlilan, baca kitab, sholawatan, nikmatnya bukan main. Tapi itu berbanding kuat, terbalik dengan karakter orang Madura yang sangat luar biasa. Jadi betul-betul Allah kasih hadiah. Ini karakternya dikasih hadiah yang besar. Begitulah di setiap tempat dan masa. Maka Bapak Ibu adinda para santri, kita bersyukur pesantren itu sebenarnya mewah. Kalau di kota orang mau kursus bahasa Inggris bayar, mau belajar bahasa Arab bayar, mau belajar bahasa Indonesia aja bayar, mau belajar matematika bayar, mau belajar nahwu sorof kursus berjilid-jilid nggak bisa-bisa juga. Kalau di pesantren gajinya guru syukron, ya nggak? Bahasa Maduranya apa? Sekalako. Sekalako gitu ya. Syukron. Paling-paling kalau ada berkatan isinya 5.000. Ya salam. Itu ustadz ngajar nahwu sorof, ngajar tahfiz, ngajar akidah, ngajar semua. Itu ilmu mewah di Jakarta. Maka nih 2 ustadz ini kalau udah kenal duit di Jakarta malas pulang. Tapi ada lagi yang mereka temui. Kalau mereka ketemu waliullah pasti nggak mau pulang juga. Saya nggak tahu nih mereka yang mana nih ya. Ketemu wali apa ketemu fulus nih. Mirip-mirip. Tapi saya yakin mereka ketemu waliullah ya. Orang kalau udah tahu cara mudah di Jakarta, itu ilmu yang di sini berserakan di sana jadi mutiara. Maka saya takjub dan sangat salut, angkat topi kalau bahasa orang luar.
kepada kiai-kiai, guru-guru yang cuma digaji dengan apa? Psikologa. Aduh, susah sekali ya. Syukron, udah gitu aja ya. Cuma pakai TKS, terima kasih. Tapi mereka diberkahi oleh Allah. Coba lihat para kiai, para gus, Allah berkahi mereka. Allah berkahi karena mereka mau didik orang. Ternyata dulu, ini hiburan untuk saya dan para guru. Dulu Nabi pernah berpesan kepada Abu Sa'id Al-Khudri, wahai Abu Sa'id, nanti akan banyak orang-orang dari luar Madinah datang belajar kepada engkau, kepada kalian murid-muridku, wahai para sahabat. Abu Sa'id, ingat-ingat itu, benar, Rasulullah wafat tidak lama, tiba-tiba banyak orang datang berkumpul di masjid mencari Abu Sa'id Al-Khudri. Apa yang kemudian dikatakan Abu Sa'id? Abu Sa'id kata sambutan, marhaban biwasiyati Rasulillah, selamat datang wahai wasiat para rasul. Jadi santri itu wasiat Rasul. Berarti yang dapat wasiat siapa? Guru. Kalau yang dapat wasiat guru ini meyakini ini wasiat Rasulullah, dijamin gak hidupnya? Dijamin hidupnya. Allah yang jamin langsung. Maka insya Allah kalau orang jadi muallim yang ikhlas, hatinya tidak pernah miskin, walaupun orang melihatnya miskin, ya. Karena jadi ustadz itu ribet, beli mobil baru dikira sedekah. Apalagi kalau ikut partai, wah depan bagi-bagi nih, ya. Ribet. Padahal itu hasil tabungan dia misalnya. Jadi ustadz itu jangan terlalu mencolok juga, langsung beli mobil bagus, jangan. Ya. Bagusnya yang standar, yang cocok dengan keadaan dia. Walaupun kita sanggup beli banyak, kecuali ada orang datang ngasih. Rezeki tidak boleh ditolak. Ya, boleh nggak nolak rezeki? Ada nggak doa tolak rezeki? Yang ada tolak bala. Waqina syarrama, nggak ada. Waqina ma razaqta, nggak ada. Itu salah doa itu orang. Mursyidnya sepertinya iblis ya. Baik. Yang paling penting tadi apa? Al-mar'u ala dini khalil. Ustadz itu kalau nggak ngumpul sama orang ikhlas, sama. Ustadz itu juga ada gap-gapnya, ada kelompok-kelompoknya. Ada ustadz ngartis. Dia bukan artis, gayanya doang. Kalau artis ditarif nggak? Tarif. Tuh, kalau udah mulai narif-narif, itu udah ngartis namanya. Itu pantangan para kiai ya, benar nggak Pak Kiai? Pantangan kiai. Namanya manusia, mau kiai, mau ustadz, mau wali, senang dikasih duit. Apalagi duitnya akeh banyak, benar nggak? Seneng. Kalau bisa di atas honornya artis. Tapi nggak boleh ngomong, nggak boleh bilang, saya ngajar sekian, bayar sekian, nggak boleh, itu haram hukumnya. Kalau kecuali ngobatin orang, obat. Ya, kalau ngobat ngeruqyah boleh pakai tarif. Padahal lebih mulia jadi guru daripada ruqyah. Karena saking mulianya tidak boleh pasang tarif, karena dia mulia tak ternilai. Gak ada cara untuk menilainya. Semoga guru-guru kita dijaga keikhlasannya oleh Allah. Semoga jamaah murid-muridnya suka memberi hadiah.